Selamat datang di channel Tukang Desain Amatir. Di channel ini saya membahas tentang cara menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk desain grafis, mulai dari teknik yang paling dasar. Jadi, kalau kamu termasuk yang baru belajar menggunakan aplikasi CorelDRAW atau ingin bisa membuat desain grafis dengan CorelDRAW, maka ikuti channel ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Oke teman-teman, di video pertama dari seri belajar dasar CorelDRAW ini, saya akan membahas tentang Selection Tools. Selection Tools ini merupakan tools yang paling dasar dari aplikasi CorelDRAW, dimana dengan tools ini kita banyak menggunakan tools ini untuk melakukan pengeditan objek ataupun gambar di CorelDRAW ya. Kita langsung saja bahas. Di sini ada icon tanda panah di sudut kiri atas dari layar, tampilan layar CorelDRAW kita. Nah, di sini kalau kita klik tanda segitiga hitam di pojok bawahnya, di sini akan muncul atau tampil ada 3 tools lagi. Ini ketiganya termasuk ke dalam Selection Tools. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja kegunaan dari 3 tools ini. Nah, yang pertama, untuk icon tanda panah yang paling atas ini namanya adalah Pick Tool. Pick Tool ini adalah tools untuk menyeleksi objek dengan cara seperti ini. Kita drag dan kita blok objek yang akan kita seleksi atau yang akan kita edit. Atau juga dengan cara mengklik langsung pada objek yang akan kita seleksi. Nah, itu untuk menyeleksi satu persatu objek. Bagaimana kalau kita akan menyeleksi beberapa objek? Caranya bisa dengan mendrag mouse ke objek yang akan kita seleksi sampai terblok seluruhnya. Begitu juga kalau kita akan menyeleksi 3 objek ini. Nah, seperti itu. Atau cara yang kedua dengan menggunakan tombol Shift ditambah dengan mouse, kita klik kiri, kita tekan tombol Shift, kemudian kita klik kiri pada mouse, kita arahkan ke objek kedua, masih dalam posisi tombol Shift ditekan, kita klik kiri lagi. Begitu juga kalau kita mau memilih 3 objek sekaligus, seperti itu. Nah, atau cara yang ketiga dengan menekan tombol Alt, ya, tombol Alt pada keyboard. Caranya ini saya kunci dulu karena ini tidak termasuk objek yang akan kita contohkan ya. Ini kita anggap hanya sebagai background saja. Kita tekan tombol Alt, kemudian kita klik kiri pada mouse, tahan, kita geser pada objek yang akan kita seleksi. Teman-teman perhatikan di sini 2 objek akan terseleksi secara sekaligus. Walaupun objek itu tidak masuk dalam kotak yang berupa garis putus-putus ini ya, tidak terblok. Hanya dilewati saja seperti ini, kita tekan tombol Alt, maka dia sudah langsung terseleksi. Begitu juga dengan 3 objek sekaligus, kita arahkan seperti itu. Ya, cukup hanya menyentuh objeknya saja, itu sudah bisa menyeleksi seluruhnya dengan cara menekan tombol Alt. Jadi artinya, setiap objek yang dilalui mouse itu akan terseleksi dengan menekan tombol Alt. Nah, itu 3 cara menyeleksi dengan menggunakan Pick Tool. Nah, dengan Pick Tool ini kita juga bisa melakukan editing sederhana terhadap objek. Teman-teman perhatikan ketika kita seleksi objek kotak ini, maka akan muncul 8 titik hitam di setiap sisinya. Ya. Kemudian dari sini kita bisa melakukan perubahan sederhana terhadap objek. Di antaranya kita bisa mengubah skalanya, memperbesar ataupun memperkecil, atau merubah ukuran panjang ataupun lebarnya. Kemudian kalau kita klik sekali lagi, klik kiri maaf, maka akan muncul tanda seperti ini. Ini berarti kita bisa melakukan rotasi terhadap objek yang kita seleksi ya. Dan lingkaran yang di tengah ini adalah poros dari rotasi kita, dan ini kita bisa geser
dan kita sesuaikan di mana poros rotasi yang kita inginkan, seperti itu. Oke. Dan berikutnya di sini ada tanda panah 2 ke kiri dan ke kanan, ini untuk mengubah kemiringan. Dan begitu juga yang atas bawah untuk mengubah kemiringan arah atas ataupun ke bawah. Dan ini untuk pick tool. Selanjutnya kita masuk ke tool yang kedua, yaitu freehand pick. Nah, freehand pick ini fungsinya sama dengan pick tool, hanya saja bedanya dari cara kita menyeleksi objek. Kalau pick tool kita menyeleksi objek dengan mendrag sampai ini ya, kotaknya memblok seluruh objek. Nah, kalau freehand kita bisa mengarahkan mouse kita pada objek yang akan kita pilih saja dengan cara seperti ini. Ya, sesuai dengan namanya freehand, berarti ini ya, kita mengarahkan secara bebas kepada objek yang akan kita seleksi. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau memilih ketiga objek sekaligus, kita bisa seleksi seperti ini. Dan ini lebih mudah, terutama kalau kita akan menyeleksi objek yang beberapa objek yang posisinya berdekatan atau hampir berdempetan seperti ini. Karena kalau kita gunakan pick tool, maka ini akan agak sulit. Karena kalau kita arahkan seperti ini sampai memblok seluruh objek, maka ketiga objek akan terseleksi. Sementara kita hanya membutuhkan 2 objek misalnya, maka kita gunakan freehand pick. Nah, seperti ini. Ya, tapi ini harus masuk ke seluruh garis putus-putus ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Dan terakhir ada free transform untuk icon yang paling bawah. Ini untuk mengubah bentuk objek kita secara bebas dengan cara menggeser seperti ini. Kita arahkan mouse, maka objek kita akan berubah mengikuti gerakan mouse kita ya. Seperti itu. Nah, tapi ini jarang sekali saya gunakan. Jadi kita akan lebih fokus pada pick tool karena tools ini yang akan paling sering kita gunakan nanti pada pengeditan vektor ya. Baik, kita kembali ke pick tool. Nah, di sini saya tambahkan di antara fungsi dari pick tool adalah untuk menduplikasi objek. Caranya, teman-teman klik salah satu objek yang akan diduplikasi. Kalau cara biasa kita menggunakan Ctrl C, yaitu copy, kemudian kita paste dengan Ctrl V. Ya, kita coba Ctrl C untuk mengcopy, kemudian kita paste dengan Ctrl V. Nah, ini objek kita akan tercopy atau terduplikat. Ya. Nah, cara yang lain, teman-teman bisa menggunakan pick tool, yaitu dengan mengklik objek yang akan teman-teman copy, kemudian klik kiri tahan, dan geser ke lokasi yang diinginkan. Jangan dilepas dulu, klik kanan baru dilepas. Klik kanan, lepas. Nah, itu akan mengcopy objek yang tadi kita seleksi. Dan ini lebih memudahkan kita. Ini merupakan shortcut untuk mengcopy objek di CorelDRAW. Ya, kita klik kanan, geser, lepas ya. Klik kiri dulu, tahan, geser, klik kanan, lepas. Oke, teman-teman. Itu penjelasan singkat mengenai selection tool. Jadi kita ada 3 tool untuk menyeleksi objek yang akan kita edit. Nah, berikutnya kita akan masuk ke latihan. Kita akan coba membuat objek sederhana menggunakan pick tool. Di sini kita akan membuat satu gambar handphone, tampilan seperti ini. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Pertama kita buat dulu objek lingkaran sebagai dasarnya untuk background ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kurang besar, teman-teman bisa ubah skalanya.
dengan menggeser titik yang ada di pojok di 4 sudut objek ini ya. Kemudian kita beri warna. Untuk memberi warna, teman-teman bisa pilih warna yang ada di color palette yang ada di sebelah kanan monitor. Atau cara yang lebih mudah adalah kalau contoh warnanya sudah ada, teman-teman bisa mengambil contoh warna yang sudah ada. Ya, kalau teman-teman ingin warnanya persis sama seperti ini, maka kita tinggal gunakan di sini ada nama toolsnya eyedropper. Nih, color eyedropper tool. Gunanya adalah untuk mengambil sampel warna dari objek yang sudah ada atau dari gambar yang sudah ada. Kita pilih ya, kita arahkan ke objek yang akan kita ambil warnanya. Kita klik kiri, kemudian ikonnya berubah menjadi gambar kaleng cat seperti ini. Kita arahkan ke objek yang akan kita beri warna, klik kiri lagi. Oke, sekarang warna objek kita sudah sama dengan sampelnya. Nah, kemudian kita hilangkan garis pinggir atau outline dari objek kita ini ya, supaya lebih bagus. Caranya kita arahkan mouse kita ke color palette yang ada di sisi kanan, kemudian kita pilih kotak yang ada tanda silangnya ini berarti kosong atau tidak ada warna. Kemudian kita klik kanan ya, klik kanan untuk outline, kalau klik kiri itu untuk fill ya. Nah, sekarang outline kita sudah hilang. Seterusnya kita akan buat objek HP-nya. Ini kita kunci dulu, kita lock supaya tidak bergeser. Kita pilih rectangle tool untuk membuat objek persegi panjang. Kira-kira segini. Nah, teman-teman lihat di sini keempat sudut dari HP ini bentuknya oval. Nah, caranya kita pilih shape tool ini. Kemudian kita arahkan ke objek kotak yang sudah kita buat. Kita arahkan ke salah satu sudut, kemudian kita geser sampai membentuk lengkungan yang kita inginkan. Sudah? Nah, kita geser ke tengah. Berikutnya kita buat objek kotak lagi untuk layarnya. Kita pilih lagi rectangle tool, kita arahkan ke sini. Kita geser. Kemudian kalau sudah kira-kira di tengah, baru dilepas. Kemudian kita buat ini lubang speakernya ya. Kita buat lagi persegi panjang di sini. Kemudian kita pilih lagi shape tool untuk menghilangkan siku. Ini sudah menjadi ellipse oval. Kemudian kita buat tombol lingkarannya dengan menggunakan ellipse tool. Di sini yang ada ikon lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran sempurna, teman-teman bisa gunakan tombol kontrol, tahan, kemudian klik kiri, tahan juga, drag, baru dilepas. Karena kalau tidak menggunakan tombol kontrol, maka lingkarannya akan tidak beraturan. Ya, bisa menjadi ellipse dan agak susah kalau kita menginginkan lingkarannya yang sempurna, maka kita gunakan tombol kontrol. Baik, kita tambahkan objek lingkaran dua lagi di sini. Caranya dengan menggunakan pick tool tadi, kita klik, kita geser, klik kanan, baru kita lepas. Ukurannya kita ganti, kita perkecil. Nah, kemudian objek yang ini kita copy lagi, klik geser, klik kanan, lepas. Ya, untuk sementara posisinya kita biarkan seperti itu dulu, nanti kita atur agar lebih rapi. Berikutnya kita akan membuat tombolnya ya. Ini kita perpanjang dulu, sepertinya kurang panjang. Untuk membuat tombol kita gunakan rectangle tool lagi. Kita buat satu tombol, kemudian kita klik kiri, geser, klik kanan, lepas. Untuk mengcopy, kita perbesar dulu. Untuk memperbesar, teman-teman cukup gunakan scroll yang ada pada mouse ya. Kemudian kita klik kiri lagi, geser, klik kanan, lepas.
Nah, di sini teman-teman baru bisa mengatur posisi. Nah, untuk mengatur posisi kotak ini agar sejajar semuanya, caranya teman-teman pilih ketiga objek ini dengan menggunakan tombol Shift, pilih satu objek, kemudian tekan tombol Shift, pilih objek yang lain. Kemudian tekan tombol E, maka coba teman-teman perhatikan tombol yang sebelah kanan ini bergeser ke atas. Nah, itu tandanya dia menyesuaikan dengan objek di sebelahnya. Jadi tingginya sekarang sudah sama rata. Setelah itu kita grup dulu tiga tombol ini supaya memudahkan. Kemudian kita drag ke bawah, kita klik kanan, lepas. Nah, dia tercopy. Klik kanan lagi. Terakhir, klik kanan lagi. Oke. Nah, berikutnya teman-teman perhatikan di sini kita punya objek tombol yang dua di bawah ini. Satu sudutnya melengkung. Ya, untuk tombol yang sebelah kiri, sudut kiri bawahnya melengkung, tombol yang kanan, sudut kanan bawahnya yang melengkung. Maka untuk membuat seperti itu kita gunakan shape tool. Kita ungroup dulu. Kita pilih objek yang ini, kita pilih shape tool. Nah, di sini kita akan melihat ada 4 kotak yang berisi angka yang bisa ditambahkan dan juga dikurangi. Ini adalah untuk menentukan radius atau kelengkungan dari sudut objek kotak yang kita buat ini. Nah, karena kita hanya akan mengubah satu sudut saja, maka kita pilih sudut yang ini ya, yang sesuai dengan posisinya, kiri bawah. Ini kita naikkan angkanya, kira-kira sampai, kita coba 1,5 saja cukup mungkin. Kemudian kita pindah ke objek yang sebelah kanan, kita naikkan lagi sampai 1,5 angkanya. Oke. Nah, sekarang objek tombol yang kita punya di kiri dan kanan ini sudah oval di satu sudutnya. Nah, sekarang tinggal kita ratakan posisi tombol-tombol handphone ini dengan cara kita grup lagi ini. Karena tombol yang di atasnya masih dalam kondisi tergrup. Ini kita grup lagi. Kemudian kita blok seluruhnya ke semua tombol ini. Kemudian kita tekan tombol C. Oke, teman-teman lihat dia bergeser. Kita tekan tombol C. Nah, dia bergeser ke posisi menyesuaikan dengan tombol yang ada di atas ini atau objek yang paling atas. Jadi ini untuk meratakan kiri dan kanan ya. Kalau tadi E untuk meratakan atas dan bawah, kalau tombol C untuk meratakan kiri dan kanan. Nah, sekarang posisinya sudah sama rata antara tombol yang di atas dan yang di bawah, begitu juga yang di kiri dan di kanan. Nah, sekarang semuanya dalam kondisi terseleksi dan kita grup semuanya untuk mengatur posisinya terhadap body HP-nya ya. Sekarang yang menjadi acuan kita adalah body HP. Karena semua objek yang berada di dalam ini berada di tengah-tengah atau sentral terhadap body HP-nya. Nah, ini kita turunkan dulu posisinya agak ke bawah. Ini juga kita turunkan sedikit. Nah, ini kita grup juga. Karena dua tombol ini posisinya harus sama rata kiri dan kanan dengan sama jaraknya dengan pinggir HP. Artinya sentral dari dua tombol ini adalah yang di tengah ini ya, yang ada tanda silang. Maka kita grup dulu, kita sama ratakan dulu. Tekan tombol E, kemudian kita grup. Kemudian kita sesuaikan juga dengan tombol atau lingkaran yang besar ini di tengah dengan cara kita seleksi tombol yang besar. Kemudian kita tekan tombol E untuk meratakan posisi vertikalnya. Nah, sekarang kita seleksi seluruh objek yang ada di tengah atau yang di dalam
objek persegi yang besar. Seterusnya kita klik objek persegi yang besar atau body HP-nya dengan menekan tombol shift dan mengklik objek. Nah, sekarang kondisinya sudah terseleksi seluruhnya dengan posisi body HP di seleksi terakhir. Ya, objek body HP-nya yang persegi yang besar ini kita seleksi terakhir. Artinya apa? Seluruh objek yang kita seleksi pertama kali tadi, ya objek yang berada di dalam ini kan yang pertama kita seleksi tadi, baru kita seleksi objek body HP-nya. Artinya, semua objek yang berada di dalam ini nanti akan mengacu ke body HP-nya. Ya. Jadi body HP merupakan patokan. Nah, sekarang kita tekan tombol C untuk meratakan kiri dan kanan. Nah, teman-teman bisa lihat ada sedikit pergeseran dari objek tombol di bawah ini. Kita perbesar. Kita ulang lagi ya. Kita tekan tombol C. Nah, itu ada sedikit bergeser. Artinya, posisi sebelumnya itu belum di tengah. Nah, sekarang setelah kita tekan tombol C, posisinya sudah di tengah body HP-nya. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan memberikan warna untuk gambar HP ini. Caranya sama seperti tadi, kita ambil sampel warna yang sudah ada. Pertama kita ambil sampel warna bodinya, warna abu-abu, kita arahkan ke sini. Kemudian kita ambil lagi, select, kita arahkan lagi ke warna putih, sini, 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 sini. Nah, untuk mempercepat, ini tidak perlu kita beri satu-satu warnanya. Kita cukup pilih semua objek yang akan kita berikan warna putih, termasuk yang di atas ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada color palette juga. Ini adalah untuk warna-warna yang sudah pernah kita pakai sejak kita membuka aplikasi ini tadi. Nah, di sini warna putih yang kita pakai ini ya. Nah, maka semuanya sudah otomatis terisi dengan warna putih. Nah, selanjutnya terakhir kita akan menghilangkan outline. Caranya kita drag, kita seleksi semuanya, dan kita arahkan ke kotak palet yang bertanda silang, kita klik kanan. Maka semua outline akan hilang. Nah, itulah teman-teman, sudah selesai kita membuat objek HP-nya. Nah, sekarang kita buka kunci objek lingkaran yang pertama kali kita buat tadi. Untuk lebih menyempurnakan hasil, kita akan membuat posisi HP ini berada di tengah lingkaran orange ini. Caranya kita drag semua objek yang ada di gambar HP, kita group ya dengan tombol group tadi, atau dengan menekan tombol Ctrl G untuk menggroup beberapa objek. Nah, seterusnya kita klik dalam posisi gambar HP ini masih terseleksi, ya masih aktif seperti ini. Kita klik lagi gambar lingkaran orange-nya dengan cara menekan tombol Shift. Kita klik kiri. Nah, sekarang posisinya semua objek ini terseleksi dengan kondisi objek lingkaran ini terseleksi paling akhir. Artinya sama seperti tadi, objek lingkaran inilah yang nanti akan menjadi patokan dari posisi HP ini. Nah, sekarang kita akan meletakkan HP ini ke tengah-tengah lingkaran ini. Caranya kita tekan tombol C untuk rata kiri dan kanan, kemudian tombol E untuk rata atas bawah. Oke, sudah? Maka objek atau gambar kita sudah selesai. Sangat sederhana dan sangat simpel, hanya menggunakan pick tool dan beberapa tools lain untuk membuat objek. Kita sudah bisa membuat satu desain objek yang sederhana dengan sangat mudah. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan. Jika kalian merasa terbantu dengan tutorial yang saya berikan ini, maka jangan lupa tekan tombol like, kemudian share ke teman-teman agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari
video tutorial kita ini. Sampai jumpa di video berikutnya tentang dasar-dasar desain dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW.